banyak karya-karya yang bisa aku lakuin di dunia entertainment. Cuman kalau pertanyaannya adalah kenapa aku memilih untuk ikut berpolitik, masuk partai politik, sebenarnya ada tiga. Yang pertama, dalam hidup terkadang kita itu punya tujuan dan ada sesuatu yang menggerakkan kita. Contoh, misalnya kita pergi sekolah, kita kuliah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gelar misalnya, untuk menjadi pintar. Kenapa kita bekerja misalnya? Untuk mendapatkan uang misalnya. Ada yang tergerak karena uang, ada yang tergerak karena gelar. Tapi kalau untuk aku pribadi, dengan banyaknya pengalaman hidup yang udah dilewatin ya, aku tergerak ketika aku bisa membantu orang dan juga membahagiakan orang. Dan itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa aku milih ke dunia entertainment pada saat itu. Karena aku melihat, oh dengan aku main sinetron, misalnya aku masuk ke acara TV, banyak orang-orang yang bisa bahagia dan juga banyak anak-anak muda terutama yang bisa terinspirasi. Misalnya dengan apa yang aku capai, bisa apa yang aku lakuin dengan pekerjaan aku. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya kenapa ke politik. Yang pertama, karena aku tergerak ketika aku bisa membantu orang. Dan ketika aku menggunakan uang pribadi aku, misalnya mungkin teman-teman media tahu lah, aku kalau sama teman, sama sahabat, sama keluarga itu aku royal banget. Tapi scope-nya, ruang lingkup yang bisa aku bantu hanya sekedar di situ aja. Tapi ketika aku menjadi diplomat, menjadi politisi, jumlah orang yang bisa aku bantu akan jauh lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mama aku. Mama dan papa aku adalah dua sosok yang sangat menginspirasi dan juga orang yang sangat berinfluence dalam hidup aku. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen, mama bisa membantu banyak orang, dan di situ ada kebahagiaan tersendiri yang aku lihat bahwa ketika kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang, itu ada satu kepuasan dan kebahagiaan tersendiri yang harganya itu tak ternilai gitu. Jadi aku lihat apa sih emangnya mama tuh di DPR ngapain sih kerjanya? Kan fungsi DPR ada 3 ya, legislasi, anggaran, sama pengawasan. Tapi yang paling penting yang benar-benar ngena di hati aku ketika mama turun ketemu orang adalah tugas DPR adalah untuk menyerap dan juga menjadi kepanjangan tangan, menjadi jembatan buat aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan aku merasa seperti yang Kak Putri bilang tadi, sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial, yaitu aku. Dan yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, dengan aku di politik, aku akan bisa menyentuh hidup lebih banyak orang, membantu lebih banyak orang, dan aku rasa hal itu adalah yang membuat kedua orang tua aku bangga. Jadi itu kenapa aku memutuskan untuk milih PAN, karena menurut aku PAN itu memberikan aku kesempatan. Mungkin teman-teman di sini atau banyak netizen juga yang berpikir, apa sih backgroundnya, kenapa sih meremehkan gitu loh, apa sih Farel kenapa tiba-tiba ke politik segala macam. Tapi itu sama sekali tidak aku rasakan sama Partai Amanat Nasional, sama Mas Eko, sama Kak Putri, sama Bang Zul, ketua umumnya PAN. Mereka malah sangat merangkul aku, mereka mensupport aku, bahkan mereka yang akan mengajarkan dan membimbing aku nanti untuk kedepannya berpolitik itu seperti apa. Jadi menurut aku PAN itu memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk anak-anak muda untuk bisa didengar, untuk bisa menaruh ide-ide dan aspirasi mereka, dan juga benar-benar bukan hanya lip service, tapi terbukti bahwa di PAN sendiri banyak banget kader-kader yang DPR, yang apapun itu yang masih muda gitu. Jadi aku rasa ini kendaraan politik yang sangat cocok dan pas banget buat aku. Tuh ya, ini sebenarnya bukannya